Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 6. Sequel dari Duda Jablay. Anton sedang berada di depan laptopnya saat pesan masuk dari Bumi Ranti. Parmi sang istri masih asik memijat kakinya yang terulur lurus di atas lantai yang dialasi karpet merah. "Tambah pintar mijatnya, Bu," puji Anton pada istrinya. "Iya dong, apalagi mijat otong ya kan?" Parmi terbahak, begitu juga Anton. "Hus, jangan kencang-kencang, nanti si kembar bangun lagi." Parmi menutup mulut suaminya yang bila tertawa bagai raksasa. "Nah, itu, iya di situ Bu, tekan yang kuat," tita Anton pada Parmi. "Habis ngapain sih hari ini, Pak? Kayaknya masuk angin gini." "Semalam ibu bikin begadang kan, masa lupa sih? Mana pas di kampus ada seminar dan AC ruangannya dingin banget." "Oh gitu, jadi malam ini libur dulu ya?" Parmi melirik yang ada di balik celana suaminya. "Papa izin tidak hadir sehari ya." Keduanya terbahak sambil menutup mulut. "Pah, ponselnya tuh kelap-kelip terus." Parmi menunjuk ponsel suaminya dengan dagu. Iya sebentar, paling dari mahasiswa Bu." "Siapa Pak?" "Foto Ali sedang melihat anaknya." Anton memperlihatkan ponsel kepada Parmi. Ini Den Ali." "Ya Allah, kenapa itu kepalanya? Bocor." Parmi menunjuk luka di kepala Ali. "Iya, dipukul Teh Parni pakai sendal." "Emang kalau dipukul pakai sendal kepala bisa bocor Pak?" Dengan polosnya, Parmi mengambil sendal kamar yang saat ini menempel di kakinya. Lalu ia pukulkan dengan cepat di kepalanya. "Nggak sakit tuh, masa kepala Den Ali lembek?" "Ya bukan pakai sendal begini Bu. Terus pakai sendal apa?" "Sendal dari neraka." Gemes. Anton mencubit pipi sang istri dengan gemas. "Nih fotonya kasih lihat ibu dulu." Anton menyerahkan ponselnya pada Parmi. Wanita itu mengangguk paham, lalu bergegas keluar kamar dengan membawa ponsel Anton. "Bu, lihat, ini Den Ali ada di rumah sakit lagi jenguk si kembar." Parmi menghampiri sang ibu yang tengah asik menonton Liga Dangdut di televisi. Bu Parti memperhatikan foto tersebut sambil tersenyum. "Semoga Ali mau bertanggung jawab ya," ujar Bu Parti. "Loh, ini kepala Ali kenapa?" "Dipukul Teh Parni katanya Bu, pakai sandal dari neraka," ujar Parmi antusias. "Kamu ini ada-ada saja Parmi." Bu Parti terbahak sambil menggelengkan kepala. "Ya Allah, beruntung sekali kamu dapat Anton. Mungkin kalau ibu yang jadi suami kamu, udah ibu lipet-lipet masukin kotak amal pom bensin kamu itu Parni," gumam Bu Parti sambil memandang punggung anaknya menjauh. "Ya Allah, semoga saja kedua putriku mendapat jodoh yang baik dan sayang kepada mereka. Amin," doa Bu Parti dalam hati. Tak ada kebahagiaan lain dari seorang ibu selain melihat kebahagiaan anak-anaknya. Keesokan hari seperti biasa, Parni tengah bersiap untuk mengantarkan asinya ke rumah sakit. Parni tengah bersiap berdiri di depan cermin sambil mengikat rambutnya, menyapukan bedak tipis di wajahnya, tak lupa lipstik mahal sang adik yang selalu ia pakai. Setelah memastikan dandanannya rapi, Parni keluar kamar lalu mengunci pintu kamar. Ia berjalan sambil membawa 4 kantong perasan ASI yang ia taruh di dalam plastik packing khusus ASI yang dibelikan oleh Bu Farida. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri menanti angkutan umum yang lewat. Angkutan berwarna biru akhirnya berhenti di depan Parni. Ia bergegas naik lalu menikmati udara pagi yang masih begitu segar. Drrrr, drrrr, ponselnya bergetar. Parni meraba tasnya lalu mengambil ponsel yang sedari tadi bergetar. Orang gila. Parni memutar bola mata malasnya saat tahu siapa pengirim pesan. Ia lalu menggeser layar terima. Dasar aneh, apa maksudnya ini? Parni tertawa sambil melotot pada ponselnya. Lelaki itu mengirimkan foto selfie dirinya yang baru bangun tidur dengan rambut acak-acakan. Ada iler yang mengering di kedua sudut bibirnya. Bocah edan,
umpat Parni sambil menahan tawa. Ponsel ia matikan, lalu disimpan kembali di dalam tasnya. Sejak Ali mengetahui nomor ponselnya, hidupnya menjadi tidak tenang. Banyak sekali pesan ngawur, foto-foto tidak jelas yang Ali kirimkan padanya. Berharap hatinya luluh, tidak semudah itu Fulgoso. Begitu sampai di rumah sakit, Parni langsung naik ke lantai 3, tempat bayi kembarnya dirawat. "Saya sudah boleh masuk, Sus?" tanya Parmi. "Boleh, Bu. Saka dan Lingga kondisinya cepat membaik. Mungkin beberapa hari lagi sudah bisa keluar dari box inkubator," ujar perawat sambil memberikan baju khusus berwarna biru pada Parni. "Bayi ibu persis papanya ya?" Suara perawat yang melewati Parni membuat Parni menoleh. "Maksud suster?" "Iya, Saka dan Lingga begitu mirip Mas Ali, papa dari Saka dan Lingga. Kemarin lama berdiri di depan sana sambil menangis," bisik perawat memberitahu. Suster tidak tahu saja kalau Ali itu pandai berakting. Paling juga tetes mata yang membuat matanya basah, timpal Parni tak percaya. "Bisa aja Mbak, saya tinggal ya," pamit suster sambil tertawa. Sementara itu, Emir benar-benar resah karena akan menghadapi sidang tesis hari ini. Parni baru 1 kali membalas pesannya, sedangkan ia begitu penasaran dengan kabar Ali dan juga Parni. Sambil menunggu gilirannya, Emir menghubungi ponsel sang mama, berharap ada kejelasan kabar mengenai keduanya. "Halo Ma, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Yamir. Ali dan Mbak Parni bagaimana Ma?" "Ali dirawat karena dipukuli sendal oleh Parni sampai kepalanya bocor." "Waduh, terus Ali meninggal nggak?" "Hus, apa kamu ini?" "Ya enggak, tapi sepertinya Ali akan segera menikah dengan Parni." "Apa?" Emir dapat mempresentasikan tesisnya di depan mata penguji dengan baik, walaupun hatinya kalut dengan kabar yang baru saja sang mama sampaikan. Tetapi ia berusaha tetap fokus, karena lulus sidang dengan baik, maka ia akan bisa secepatnya kembali ke Indonesia. Yah, ia tidak boleh gagal kali ini. Emir keluar ruang sidang dengan nafas lega. Hasil ruangan tak berasa sedikit pun karena rasa grogi membuat ia begitu keringatan. Hanya satu tujuan kakinya kini, ruang administrasi mahasiswa, memastikan apa yang harus ia lakukan setelah sidang ini selesai, karena ia berharap bisa segera kembali ke Indonesia. Parni sedang duduk mengantri dipanggil oleh dokter anak. Masih antrian nomor 3, sedangkan dirinya nomor 6. Tanpa ia sadari, Ali yang kondisinya sudah semakin baik, kini tengah berjalan sedikit ragu ke arah kursi kosong di sebelah Parni. "Setan," pekik Parni, membuat semua orang di sana menoleh padanya dan juga Ali. "Ngapain kamu kesini?" "Ngagetin aja." Parni mengusap dadanya yang benar-benar kaget akan kehadiran Ali. "Saya mau ikut mendengarkan penuturan dokter tentang kondisi Saka dan Lingga teh." "Gak boleh, emangnya kamu siapa?" "Saya ya mereka." "Mimpi kamu Ali, mereka lebih baik tidak punya ayah daripada harus memiliki ayah yang pengecut." "Saya tidak pengecut." "Ya sekarang saja kamu bilang kisut." "Apa? Kisut? Duh, ketularan si Parmi gue, sampai salah sebut." Parni meruntuki dirinya sendiri, sedangkan Ali yang duduk di samping kiri tengah mati-matian menahan tawa. "Tete lucu," Ali menyeringai. Parni membuang pandangan ke samping kiri. Malah sebenarnya ia duduk berdekatan dengan Ali. Untung saja kursi samping kiri kosong. Parni memindahkan bokongnya menjauh 2 sekat kursi tunggu dari Ali. Memang dasar bocah, bukannya marah, ia malah menyusul Parni, memindahkan duduknya kembali persis di samping Parni. "Teh," panggilnya. "Apaan sih? Sana." Parni mendorong tubuh Ali agar menjauh. Namun sangat sulit karena Ali menahan tubuhnya dengan kuat. "Teh," panggil Ali lagi. Parni melotot pada Ali. Benar-benar lelaki yang mengesalkan. "Apa sih? Saya tidak mau bicara dengan kamu, sana pergi," teriak Parni mendorong kuat tubuh Ali. "Teteh, saya cuma mau kasih tahu. Itu, Teteh sudah dipanggil suster," tunjuk Ali pada seorang wanita berseragam hijau yang berdiri di depan ruang praktek dokter anak. "Hayo, ketularan Teh Parmi nih kayaknya." Ali tertawa kecil, sedangkan Parni yang merasa malu sudah berjalan meninggalkan Ali di kursi ruang tunggu. Ali menurut, ia tidak menyusul Parni masuk ke dalam ruang dokter. Ia lebih memilih duduk menunggu sambil memainkan ponselnya.
memberikan pesan pada sang papa mengenai kondisi Parni dan juga si kembar. Parni tidak tahu saja jika dokter di dalam sana adalah sepupu dari sang papa. Tentu ia tidak akan sulit mendapatkan informasi mengenai kondisi anaknya melalui Tante Mira, dokter anak yang sudah senior di rumah sakit ini. 10 menit menunggu, akhirnya Parni keluar dari ruangan dokter. Ali dengan cepat menghampirinya. "Bagaimana teh?" "Kamu tidak perlu tahu," jawab Parni sinis. "Teh, jangan begini dong." Ali menahan lengan Parni. "Lepas." "Kamu kira dengan mudah aku dapat memaafkan perbuatan kamu, Ali? Maaf ya, tidak ada maaf bagimu. Jangan pedulikan aku dan si kembar. Menjauhlah dari hidup kami," bisik Parni sinis sambil menatap wajah merah Ali. "Apa yang harus saya lakukan agar Teteh mau memaafkan saya?" tanya Ali dengan suara lemah. "Cukup pergi jauh dari kehidupanku, juga kehidupan kedua putraku." Mata Parni berkaca-kaca. Untuk apa hatinya bagai tertusuk seperti ini? "Kalau saya mati, apakah Teteh akan memaafkan saya?" "Mungkin." Ali menatap punggung Parni menjauh. Kakinya lemas tak bertenaga saat mengetahui tidak mudah membuat Teh Parni mau menerima dirinya. Haruskah ia menyerah sekarang? Tidak, ia masih harus berjuang demi anak-anaknya. Apapun akan ia lakukan agar mendapat maaf dari Parni. 2 pekan berlalu dan Ali masih berada di Surabaya, memantau keadaan Saka dan Lingga dari jauh. Begitu juga Parni. Tanpa sepengetahuan Parni, Ali selalu menjenguk kedua bayi kembarnya pada jam malam. Ia juga selalu memantau kondisi perkembangan Saka dan Lingga yang semakin baik dari Tante Mira, dokter anak itu yang merupakan sepupu dari papanya. Dari balik kaca besar, Ali memandang kedua anaknya dengan air mata yang menetes di pipi. Ia sedih karena harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Pasti akan semakin sulit nantinya bertemu mereka, mengingat Parni tidak pernah lagi mau membalas pesan darinya. Apalagi hari ini keduanya sudah diperbolehkan pulang dan langsung dibawa ke Jakarta. "Kamu yakin dengan keputusan kamu?" tanya Anton yang kini sudah berdiri di samping Ali. "Yakin, Pak. Mungkin dengan saya benar-benar menghilang, maka saya akan mendapat maaf dan diterima oleh anak-anak saya juga ibu mereka," jawab Ali masih dengan air mata yang menetes di pipi. "Sabar ya, yakinlah setelah kesulitan ada kemudahan." Anton menepuk pundak Ali, memberikannya semangat bahwa apa yang dilakukan Ali semoga kelak mendapat hadiah dari Allah. "Pergi temui mereka, mumpung Parni masih di jalan." Anton menunjuk 2 bayi kembar yang sudah sangat tampan, memakai jumper yang sama berwarna kuning dengan motif beruang, lucu dan sangat menggemaskan. Selama 1 bulan ada di dalam ruang NICU, Saka dan Lingga bertambah berat badannya, kurang lebih 1 kilo, hingga 1,5 kilo. Yah, Saka kini memiliki berat 4 kg, sedangkan Lingga 3,5 kg. Jumper yang keduanya pakai masih terlihat kebesaran, namun tetap saja lucu dan menggemaskan. Baju yang dibelikan sang mama untuk kedua cucunya. "Ayo sana, keburu Parni datang," ujar Anton lagi. "Beneran gak apa-apa, Pak?" tanya Ali yang lagi sedikit khawatir. "Iya, gak apa-apa, sudah sana." Anton mendorong tubuh Ali agar segera masuk ke dalam ruangan bayi. Dengan air mata yang masih menetes, Ali menggendong 2 bayinya sekaligus. Betapa air mata tak dapat terbendung dengan cara gendong yang masih kaku. Ali berusaha agar tetap hati-hati menimang buah hatinya. Air mata yang kini mengalir ikut membasahi pipi kedua bayinya yang masih terlelap dan seakan tahu itu air mata siapa. Kedua bayi tampan itu membuka matanya, sorot netra bening. Mereka menatap Ali sambil mengerjak beberapa kali. Kemudian bayi itu tersenyum lebar. "Wah, Saka dan Lingga sudah tahu ya lagi digendong siapa?" ujar seorang perawat sambil tersenyum. "Mereka mirip sekali dengan Mas Ali," komentar perawat yang lainnya. "Terima kasih, Sus," Ali ikut tersenyum. "Baik hati sama Bunda ya, Abi tinggal sebentar, jaga bundanya," ujar Ali berbisik di telinga kedua putranya. Setelah puas berbicara pada Saka dan Lingga serta menciumi mereka, Ali kembali menyerahkan keduanya kepada perawat. "Jaga diri ya," pesan Anton pada Ali. Ali sudah berada di Jakarta, keputusannya sudah bulat dan kedua orang tuanya juga tidak bisa menahan keinginan Ali. Meskipun kelak entah apa yang akan terjadi, lelaki berparas tampan itu berharap kedua anaknya dan juga ibu dari mereka
mau benar-benar memaafkannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan lebih baik dari ini. "Sudah mah, jangan nangis. Ali nggak apa-apa kok," ujar Ali menenangkan sang mama yang masih terseduh di dalam mobil. Tak ada sahutan lagi sampai mereka tiba di lokasi. Ali, Dokter Alan dan juga sang mama turun dari mobil. Bahkan Ali masih merangkul pundak sang mama. "Ada yang bisa kami bantu? Saya mau menyerahkan diri, Pak. Setahun lalu saya memperkosa seorang wanita." Ali memberikan tangannya kepada petugas kepolisian. Petugas kepolisian mencatat keterangan yang sebenar-benarnya diberikan oleh Ali dan juga Bu Miranti. Lelaki muda itu tanpa ragu. Ia tetap memantapkan hatinya agar berani bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Bu Miranti menangis saat ditanya oleh polisi. Bukan karena takut ia akan dipenjara, juga karena menutupi sebuah kesalahan. Tetapi membayangkan anak lelakinya harus mendekam di dalam jeruji besi membuat hatinya hancur. "Sudah mah, Ali nggak apa-apa kok," ujar Ali menenangkan sang mama. "Mama akan sering membawakan makanan untuk kamu," sahut sang mama sambil memberikan pelukan hangat untuk Ali. Dokter Alan akhirnya ikut meneteskan air mata. Tangannya terbuka lebar untuk memeluk sulungnya, memberikannya semangat agar kuat dan berani menanggung risiko dari semua perbuatannya. "Titip anak Ali ya, Pak. Tolong jaga mereka. Sementara Ali ada di sini," bisik Ali pada sang papa sambil meneteskan air mata. "Pasti," Dokter Alan menepuk punggung anaknya. "Mari Mas Ali, selnya sebelah sini," tunjuk petugas kepolisian pada Ali. Lelaki itu menurut, berjalan menjauh dari kedua orang tuanya. Sekali lagi Ali menoleh sebelum ia akhirnya menghilang di balik lorong. Bu Miranti masih duduk di ruang tunggu, kakinya lemah tak bertenaga, tak sanggup membayangkan Ali di dalam sana. Apakah anaknya digebuki sesama tahanan? "Ya Allah, tolong jaga anakku," doa Bu Miranti dalam hatinya. Sementara itu, kehadiran Saka dan Lingga di rumah keluarga Anton membuat semuanya penuh sukacita. Mama Anton terlihat sangat senang, begitu juga Bu Parti. Karena dikelilingi oleh bayi-bayi kembar menggemaskan. Tak kalah hebohnya adalah Parmi yang sedari tadi tak mau berhenti menggendong Saka dan Lingga bergantian. Parmi sangat takjub dengan paras keduanya yang sangat mirip dengan Ali. Duh, Saka dan Lingga mirip Ali ya," goda Parmi sambil mencium gemas keduanya. "Tapi ya jangan ngebayangin lagi nyium Ali, Bu," sindir Anton saat menghampiri Parmi di ruang televisi. "Cemburu ya, mana mungkin Ali jadi bayi lagi," sahut Parmi, membuat suaminya menggaruk kepala. "Gak nyambung," sela Parmi yang kini sedang menikmati sayur bening daun katuk yang dibuatkan oleh Bu Parti. "Ali kenapa tidak ke sini?" tanya Parmi pada suaminya. Papa tidak tahu, lagi sibuk mungkin, Bu." Anton melirik Parmi sekilas dengan raut wajah sulit diartikan. "Paling itu bocah kabur lagi, awalnya aja bilang mau tanggung jawab. Apaan? Omongan lelaki tidak ada yang bisa dipercaya," omel Parni. "Biarlah, lebih bagus dia pergi dan jangan pernah nongol lagi," sambung Parni lagi. "Gak boleh berlebihan benci sama orang, nanti Tete cinta beneran loh," potong Parni yang terlihat kurang senang dengan ucapan Parni. "His, amit-amit, jangan begitu, sudah ada contohnya nih," dagu Parmi menunjuk sang suami yang duduk di sampingnya. "Sudahlah, kalau bicara tentang Ali membuatku enek." Parni meninggalkan Parmi dan juga suaminya sambil membawa mangkuk sayur yang telah kosong ke dapur. Parmi dan Anton hanya bisa saling pandang. Betapa keras pendirian Parni yang begitu membenci Ali. Dalam hati Anton berkata, "Semoga suatu hari Teh Parni dapat melihat ketulusan Ali, karena pada dasarnya Ali anak baik, tidak pernah membuat masalah bahkan sejak usia SMP." Ya, Anton sempat mendengar penuturan Bu Miranti perihal masa remaja Ali, bahkan sampai kuliah, saat ia memergoki tunangannya berciuman di sebuah restoran. Di situ hatinya sakit, sehingga ia nekat minum minuman keras. Ponsel Anton berkelap-kelip di atas meja. "Pah, HP-nya tuh bunyi," kata Parmi sambil menunjuk ponsel suaminya. Anton mengambil benda pipi itu dari atas meja, lalu melihat ada dua pesan. Ada dari Bu Miranti dan ada dari Iqbal. Pesan dari Bu Miranti yang pertama ia buka.
Ali sudah masuk tahanan kemarin, doakan Ali baik-baik saja di sana. Besok saya dan suami ke rumah ya, mau lihat cucu. Anton tersenyum miris, lalu menoleh pada dua bayi kembar yang masih terlelap di dalam box. Kemudian ia membuka pesan dari Iqbal. Kenapa kamu tidak beritahu kalau Parni ada di Jakarta dan sudah melahirkan? Teh Parni tidak siap bertemu dengan kamu, Bal. Jangan kesini dulu ya. Oke, tapi pasti aku akan ke sana. Apakah bayi kembar itu anak bajingan si pemerkosa? Ia tidak bajingan, Bal. Ia sudah tanggung jawab kok. Anton menaruh lagi ponselnya di atas meja. Lalu dengan senyum cerah kembali bermain Lego bersama Andini dan Andrea. Di mana Aleta, si kecil Aleta masih asik memandangi bayi Saka dan Lingga tanpa berkedip. Tentu saja ditemani oleh Parmi. Sementara itu, Iqbal tengah gusar sejak menerima kabar bahwa Parni sudah kembali ke Jakarta. Kakinya ingin sekali melangkah ke sana. Ia tidak apa-apa jika sebenarnya Parni memiliki anak. Tetapi kedua orang tuanya yang sudah jelas-jelas menolak. Bahkan kini, Iqbal tengah berada di sebuah restoran, menunggu teman sang mama yang akan mengenalkan anaknya. Lama nih, keluh Iqbal. Sabar, mereka sedang di jalan, sahut Bu Dewi, mama dari Iqbal. Iqbal menenggak sedikit demi sedikit jus buah avokat kesukaannya. Jemarinya kembali lihai memainkan ponsel, mengecek pesan masuk yang rata-rata dari para guru dan siswa-siswi yang selalu saja mencari perhatian padanya. Terutama satu nama yang tidak pernah absen menanyai apa saja yang sedang ia lakukan kini, Anissa atau biasa dipanggil Ica. Gadis itu tak kenal lelah mengirimkan pesan pada Iqbal, walaupun tidak semua dibalas. Seperti hari ini, gadis itu kembali mengirimkan pesan, menanyakan dirinya sedang melakukan apa. Bertemu calon istri, doakan lancar ya Ica. Iqbal mengetik balasan pesan seperti itu, lalu mengirimkannya langsung. Kepalanya menoleh saat dua suara wanita semakin mendekat. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya Allah, Jeng Farida. Bu Dewi menyambut kehadiran kedua tamunya dengan begitu gembira. Mereka saling cium pipi kanan dan kiri lalu berpelukan. Ini kenalkan putri sulung saya, Suraya. Suraya, Iqbal. Keduanya saling berjabat tangan. Wajah Suraya terlihat sedikit merona karena lelaki yang dikenalkan padanya sangat tampan. Iqbal mencium punggung tangan Bu Farida, sedangkan Suraya mencium punggung tangan Bu Dewi. Ayo, mari duduk, mau pesan makan apa? Bu Dewi mempersilahkan. Ada gado-gado Betawi nggak tante? Saya ingin sekali makan itu kalau di Jakarta, ujar Suraya mengeluarkan suara. Wah, kebetulan sekali, anak saya Iqbal juga suka gado-gado loh. Sepertinya berjodoh nih, celutuk Bu Dewi, membuat Iqbal tersenyum, begitu juga Suraya. Sementara itu di sebuah rumah besar, tampak wanita parubaya tengah melipat aneka model dan motif pakaian bayi di kamarnya dan sedang dimasukkan ke dalam koper berukuran sedang. Pakaian bayi yang telah ia cuci dan setrika dan akan diantarkan ke rumah Parni besok. Hatinya senang karena baru saja mendapat kabar bahwa anak lelakinya baik-baik saja di sana. Krek, Bu Miranti menoleh ke arah pintu kamar yang dibuka oleh putrinya. Keningnya berkerut saat mendapati wajah sang putri yang murung. Ica, ada apa? Kok mukanya ditekuk gitu? Ica sedih mah. Gadis yang berwajah Timur Tengah itu kini duduk bersila di samping mamanya. Sedih kenapa? Ica naksir Pak Guru, namanya Iqbal. Hah? Tapi Pak Guru ternyata sudah punya calon istri mah. Air mata Ica turun membasahi pipinya. Bu Miranti tidak marah, ia hanya tersenyum tipis sambil mengusap lembut rambut sang putri. Ica sekarang kan masih SMA. Kalau suka sama yang usianya lebih tua dari Ica, nanti Ica diajak nikah emang mau? Ica menggeleng. Belajar yang rajin, jadi wanita sukses. Mama yakin nanti akan ada pangeran yang datang melamar Ica. Bu Miranti kini sudah memeluk putrinya. Iya mah, Ica cuma sedih aja. Dah, gak usah sedih, mending bantuin mama masukin baju bayi di dalam koper. Besok kita lihat ponakan kembar kamu. Hah? Ica punya ponakan? Anak siapa mah? Bang Ali. Kapan nikahnya? Kok Ica tidak tahu? Cicar Ica yang kaget dengan ucapan mamanya. Jujur, baru inilah Bu Miranti bercerita pada Ica tentang Ali, abangnya.
Sementara itu Parni masih belum memejamkan matanya, padahal sudah sangat mengantuk. Masih ada 1 jam lagi menuju waktu asar. Ingin sekali ia terlelap walau sebentar, tetapi Saka masih saja menyusu asinya, seakan takut kehabisan. Lalu di mana Lingga? Lingga sudah terlelap di atas ranjangnya. Tersisa Saka yang masih saja menyusu. Parni menoleh pada ponselnya yang tidak berbunyi sama sekali. Bahkan sudah sepekan sejak ia tiba di Jakarta. Ada 2 pesan saja dari Emir tadi pagi. Setelah itu tidak ada lagi. Emang dasar lelaki bajingan. Tidak bisa dipegang ucapannya. Kata saja mau tanggung jawab. Gini hari nggak nongol, gerutu Parni sambil menatap ponselnya. Bip, bip, nomor telepon kantor yang tidak ia kenal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mbak, betul ini dengan Mbak Parni? Iya, saya Parni. Kami ingin besok jam 10 Mbak Parni datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aduh, memangnya saya kenapa Pak? Lelaki yang bernama Ali mengaku memperkosa Mbak Parni. Kini sudah menyerahkan diri ke kantor polisi dan sudah kami tahan. Teh, nasinya dimakan, tegur Parmi saat melihat Parni termenung di meja makan. Ibu dari kembar Saka dan Lingga itu hanya mengaduk-ngaduk nasinya saja tanpa menyuapkannya ke dalam mulut. Teh, panggilnya lagi. Kali ini Bu Parti dan Anton sama menoleh ke arah Parni. Pah, jangan-jangan Teh Parni sakit budek juga seperti ibu, bisik Parmi pada sang suami yang duduk di sebelahnya. Is, kamu kok malah ibu yang dicubit? Parmi mengusap pipinya yang terasa sakit karena dicubit sang suami. Lagi banyak pikiran kayaknya, potong Bu Parti. Nih, ayo dimakan nasinya, keburu Saka dan Lingga bangun. Kali ini suara Bu Parti cukup keras, sehingga Parni yang sedari tadi melamun akhirnya tersadar juga. Iya Bu, dengan gugup Parni memasukkan nasi yang tiada rasa itu ke dalam mulutnya. Padahal menu makan malam saat ini adalah soto ayam bening dengan sambal goreng kentang kesukaan Parni. Tetapi Parni menyantapnya dengan tidak bersemangat. Sudah pukul 9 malam dan Parni tidak dapat memejamkan matanya. Saka dan Lingga tadi sempat terbangun, namun keduanya sudah tidur kembali. Mereka seakan tahu kegelisahan yang kini dirasakan oleh sang bunda. Parni besok harus ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Hal yang paling malas ia lakukan karena ia pasti tidak tega dengan kondisi Ali. Kenapa juga lelaki itu malah menyerahkan diri, padahal cukup dengan benar-benar bertobat dan tidak muncul di hadapannya lagi. Mungkin ia akan memaafkan Ali. Krek. Pintu kamar terbuka perlahan. Ada Bu Parti di depan sana sedang tersenyum padanya. Kamu belum tidur? Tidak bisa tidur Bu. Ada apa sebenarnya? Apa berkaitan dengan Ali? Ali menyerahkan diri ke kantor polisi Bu. Apa? Ya Allah, terus? Besok Parni harus ke sana memberikan keterangan sebagai korban. Parni sebenarnya tidak mau Bu. Kenapa Ali malah menyerahkan diri ke kantor polisi? Bukan seperti ini yang Parni maksud. Kedua matanya kini sudah berkaca-kaca. Ini sebagai bukti kalau Ali benar-benar menyesali perbuatannya dan ia berharap kamu memaafkannya, ujar Bu Parti sambil mengusap rambut Parni yang sudah tampak lebih panjang. Parni sudah memaafkannya Bu, tapi bukan berarti menerimanya sebagai suami. Parni tidak bisa. Sudah, istirahatlah, mumpung si kembar tidak ngajak begadang malam ini. Bu Parti meninggalkan kamar Parni, memberikan waktu lebih pada sang putri sulung untuk beristirahat, sekaligus berpikir tenang tentang langkah apa yang harus ia ambil. Ali tidak bisa tidur sejak 2 malam berada di dalam penjara. Badannya sakit karena tidur beralaskan selimut tipis. Sang mama membawakan selimut tebal namun tidak boleh dipakai. Jadilah Ali tidur hanya beralaskan selimut tipis dengan celana pendek khas tahanan. Padahal sedari kecil Ali tidak pernah tidur menggunakan celana pendek. Ia selalu menggunakan celana panjang. Benar-benar tidak nyaman. Belum lagi nyeri di pipi kanan dan kirinya karena mendapat bogeman tanda selamat datang kepada penghuni baru. Ia merindukan Saka dan Lingga. Pasti keduanya adalah bayi-bayi lucu yang tidak akan membuat bundanya begadang siang malam. Ngapain lu masih melek? Tidur? Nggak bisa tidur Bang. Kenapa? Kedinginan lu? Lagi ingat anak. Emang lu udah punya anak?
Anak saya dari wanita yang saya perkosa. Plak, satu pukulan lagi di kepala Ali. Lelaki itu hanya bisa meringis, tidak berani melawan. Dosa yang paling tidak boleh dimaafkan. Kasihan sekali kamu, ucap lelaki dengan luka sayat di pipinya. Geser, gue mau tidur. Lelaki itu mendorong tubuh Ali semakin dekat dengan tembok, sehingga jatah tidur Ali semakin sempit. Nanti kalau sudah pindah di lapas, maka lebih sempit dari ini, ujar lelaki itu lagi sebelum akhirnya memejamkan mata tanpa memedulikan Ali yang masih terguguh. Ia harus kuat, ini sudah menjadi keputusannya. Ali merebahkan tubuhnya, mencoba memejamkan mata walau sangat sulit. Satu harapannya saat ini, hukuman ini segera berakhir dan ia bisa berkumpul bersama anak dan wanita yang mungkin kini sudah membuatnya jatuh cinta. Wanita yang pertama kali ia cium bibirnya, lelaki itu tersenyum, mengingat kekonyolannya dulu saat mencium bibir Parni tiba-tiba. Padahal saat itu, ia belum pernah sama sekali berciuman bibir dengan wanita. Ia memang nakal saat remaja, tetapi untuk pacaran, ia tidak pernah nekat melakukan lebih dari bergandengan tangan. Parnilah wanita yang pertama ia cium bibirnya, dan kali ini dengan tidak sopannya ia kembali mengingat bibir wanita itu. Semoga Teh Parni mau memaafkanku, bisiknya dalam hati, sebelum ia benar-benar terlelap. Sementara itu, Emir sedang merapikan semua barangnya di kamar asrama. Besok ia akan kembali ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan asing yang sudah merekrutnya. Ia juga sudah bertekad untuk merebut hati Parni secara jantan, bukan dengan bantuan orang tuanya. Senyumnya tak lekang apabila mengingat Parni. Wanita sederhana itu berhasil merebut hati dan pikirannya saat ini. Semoga masih ada kesempatan baginya. Udah mau berangkat ya, tegur Farah saat mengunjungi kamar asrama Emir. Farah, sini masuk. Aku sepi deh, Ali berhenti kuliah, kamu sudah selesai juga, dan mau segera kembali ke Indonesia. Aku tinggal sendiri dong. Masih ada teman-teman yang lain, jangan sedih. Aku boleh peluk Mir, aku pasti kangen sama kamu. Dasar manja, Emir pun membuka tangan. Keduanya berpelukan hangat di tengah cuaca dingin kota Berlin. Hawa yang mendukung dua insan yang kini saling pandang, tiba-tiba saja sudah berciuman dengan lembut. Mir, kedua mata mereka berkabut. Benda kenyal itu kembali menempel, kali ini dengan cecapan sedikit rakus. Parni ditemani oleh Bu Miranti, Anton, dan juga Dokter Alan pergi ke Polres tempat Ali ditahan sementara. Saka dan Lingga ia titipkan pada ibunya dan sudah ia tinggalkan perasaan asi yang cukup banyak. Walaupun ia berharap tidak akan lama di kantor polisi, tapi siapa yang dapat menebak waktu? Semoga saja cepat selesai dan ia bisa segera pulang. Kamu tidak apa-apa? Tanya Bu Miranti saat menyadari Parni melamun. Tidak apa-apa Bu, sahut Parni canggung. Ibu berharap setelah Ali benar-benar menjalani masa hukumannya, kamu dapat menerima ia kembali. Ibu tahu anak ibu seperti apa. Ali pada dasarnya lelaki baik. Minuman beralkohol itu yang membuatnya jadi seperti ini. Ibu berharap kamu mau menerima Ali setelah Ali keluar dari tahanan. Saya tidak bisa berjanji Bu, jawab Parni dengan mata berkaca-kaca. Bu Miranti pasrah. Parni begitu keras kepala. Saat ini yang bisa ia lakukan adalah berdoa pada Allah agar kelak pintu hati Parni terbuka dan mau menerima Ali. Ayo turun, kita sudah sampai, ujar Dokter Alan. Setelah konfirmasi dan menunggu sebentar, kini Parni berada di dalam ruangan tertutup, hanya ditemani dua orang petugas. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya silahkan. Berapa lama hukuman bagi pemerkosa? 15 tahun. Apa? Wajah Parni memucat. Ya Allah, lama sekali. Tetapi untuk kasus Mas Ali mungkin lebih ringan sedikit, mengingat ia menyerahkan diri dan sangat kooperatif. Semoga saja tidak sampai 15 tahun ya, paling sedikit 3 tahun. Tapi nanti dilihat lagi bagaimana sidangnya. Kak, kalau saya tidak mau melanjutkan kasus ini bagaimana Pak? Mbak mau memaafkan perbuatan pelaku. Ali, sebenarnya apa maksud kamu dengan menyerahkan diri ke polisi? Saya ingin bertanggung jawab atas perbuatan saya agar Tete memaafkan saya. Kalau saya sudah memaafkan kamu, terus kamu mau apa lagi? Tete, mau tidak jadi istri saya? Parni tertawa lebar dan Ali memandangnya tanpa berkedip.
Barulah ia semakin sadar kalau Teh Parni memiliki wajah yang cantik. Kenapa ia baru menyadarinya? Ali, maaf, untuk yang satu itu aku tidak bisa kabulkan. Kamu cukup jadi ayah anak-anakku saja, bukan lelaki yang menjadi imamku, ujar Parni sambil tersenyum. Tapi Teh, saya akan berjanji menjadi suami yang baik, soleh dan tidak mesum. Beneran. Kamu ini benar-benar belum sembuh. Sudah, saya mau pulang. Parni berdiri dari duduknya. Ali memandang Parni dengan tatapan sayu. Entah kenapa ia ingin sekali memeluk wanita yang dengan susah melahirkan anaknya. Tapi pasti akan tambah dibenci oleh Parni. Jaga diri, jangan sampai babak belur lagi di dalam sana, pesan Parni dengan suara pelan. Ia tidak berani menatap Ali yang sepertinya kini tersenyum mendengar ucapannya. Kapan-kapan akan saya kirimkan nasi goreng nanas, ujar Parni lagi, masih tanpa melihat Ali. Terima kasih Teh, semoga Teteh bersedia menunggu saya, sahut Ali sambil menarik garis lengkung tinggi di bibirnya. Parni tidak menjawab lagi, kedua netranya berkaca-kaca. Entah kenapa hatinya merasa sedih melihat Ali dengan wajah babak belur, memohon maaf pada dirinya. Bu Miranti dan Dr. Alan melihat Parni yang keluar dari ruangan dengan iba. Kedua orang tua Ali itu kini saling pandang. Semoga ada kabar baik dari Parni, Pak. Bagaimana nih? Sudah Bu, saya sekarang mau pulang. Kalau Ibu dan Bapak masih mau di sini, saya biar pulang dengan taksi online saja. Jangan, biar kami mengantarmu, sela Bu Miranti yang kini sudah ikut berdiri di samping Parni. Dr. Alan kembali menyalakan mesin mobil lalu mengendarainya menuju rumah Parni. Parni, jika nanti si kembar sudah lebih besar, mau tidak pindah ke rumah Ali? Maksudnya, Ali sudah memiliki rumah di sebuah perumahan. Memang tidak mewah, tetapi itu ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya, pesan Ali kemarin. Parni dan anak-anak disuruh menempati rumah itu. Ia memberikannya pada kamu, terang Bu Miranti dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya tidak bisa menerima Ali sebagai pendamping hidup, Bu. Saya harap Ibu dan Bapak tidak terus memaksa saya. Iya, rumah itu memang sudah ia ikhlas berikan pada kamu dan anak-anak. Meskipun kamu tidak mau menjadi istrinya, tidak apa-apa. Parni hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab lagi. Jujur, saat ini ia sangat bingung kenapa Ali dan keluarganya begitu baik. Apakah sikapnya selama ini sudah keterlaluan? Apa yang sebaiknya ia lakukan? Ponsel Parni bergetar. Cepat Parni mengeluarkannya dari dalam tasnya. Mir, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh, apa kabar? Sehat Mir, kamu apa kabar? Saya sehat Teh, sekarang sudah di bandara mau pulang ke Indonesia. Oh, jadi kuliahnya sudah selesai? Sudah Teh, saya akan datang bersama Mama ke rumah Teteh, meminta Teteh secara resmi untuk menjadi istri saya. Hah? Istri? Bu Miranti tersenyum tipis, namun di balik senyum itu tersimpan penuh luka. Sepertinya Parni memang tidak akan menerima Ali karena Emir ada di sampingnya. Lagi-lagi Bu Miranti hanya bisa menghela nafas kasar. Banyak sedikit ia mendengar percakapan Parni dengan Emir, lelaki yang ia ketahui juga menyukai Parni. Ini tadi Emir Bu, padahal sudah saya tolak tetapi masih saja ingin melamar saya. Saya tidak ingin berumah tangga dengan siapapun saat ini. Parni mendesah. Bu Miranti hanya mengangguk paham atas ucapan Parni. Jauh di lubuk hatinya ia berkata, semoga Parni memang menolak lamaran Emir dan memberi kesempatan pada putranya. Di dalam ruangan tunggu bandara, Emir tengah melamunkan hal kotor yang hampir saja ia lakukan dengan Farah tadi pagi. Untunglah ada teman sebelah kamarnya yang mengetuk pintu kamarnya, sehingga ia tersadar dari bisikan setan. Tidak, jangan sampai ia menjadi bajingan seperti Ali. Pesan dari Farah sudah ia hapus, begitu juga nomor teleponnya. Ia benar-benar merasa menyesal melakukan hal tak senonoh pada Farah. Ia tak akan berani menampakkan wajah lagi di depan Farah. Tepat waktunya, saat ini ia harus kembali ke Indonesia. Panggilan untuk penumpang pesawat sudah memanggil. Emir bergegas berdiri sambil menggendong tas ranselnya. 2 koper besar ia sudah masukkan ke bagasi pesawat. Karena ia tidak meninggalkan sehelai pun pakaiannya di asrama, ia membawa pulang semuanya. Semoga Mbak Parni mau menerimaku, gumamnya sebelum akhirnya ia terlelap saat pesawat mulai take off.
Di dalam sebuah rumah, tepatnya di rumah keluarga Iqbal, Ibu Farida dan Soraya tengah dijamu makan malam dengan Ibu Dewi, mama dari Iqbal. Malam ini, Soraya dan sang mama memilih menginap di rumah Iqbal sebelum besok berencana menengok Parni dan juga bayinya. "Besok mau kemana, Jeng?" tanya Bu Dewi pada Bu Farida. "Mau menjenguk calon istri Emir, sedang kurang sehat," jawab Bu Soraya. "Wah, Emir sudah punya calon istri tuh. Terus mbaknya dulu atau adiknya dulu?" tanya Bu Dewi sambil tertawa. "Kakaknya dong, kasihan kalau sampai dilangkahi jodohnya oleh Ali," sahut Bu Farida sambil tersenyum. "Bagaimana Iqbal?" "Insya Allah," jawab Iqbal sambil menunduk malu. Hatinya memang bergetar saat berdekatan dengan Soraya. Ia berharap hatinya kini sudah benar-benar sembuh dari rasa kecewa pada Parni. Ia akan membangun hubungan baru dengan Soraya. Semoga memang wanita di depannya inilah yang menjadi jodohnya. Ekor mata Iqbal melirik Soraya yang tengah tertawa berbicara pada mamanya. Sepertinya Soraya tipe wanita yang mudah bergaul, sangat berbeda dari Parni yang cenderung pendiam. "Jadi kapan saya boleh melamar Soraya, Tante?" tanya Iqbal tiba-tiba, membuat tiga wanita di depannya semua menoleh padanya. Soraya sudah bersemu merah, apalagi saat ini Iqbal menatapnya dengan intens. Tatapan yang mampu membuat wanita manapun pasti bersemu malu. "Setelah Emir, adiknya Soraya kembali dari Berlin ya. Besok sepertinya sudah sampai, jadi bagaimana kalau minggu depan lamarannya?" ujar Bu Farida sambil mencolek lengan anak perempuannya. "Alhamdulillah akhirnya," seru Bu Dewi terlihat begitu lega. Iqbal kembali tersenyum pada Soraya, begitu juga sebaliknya. Pagi ini, Parni sedang sibuk di dapur. Tidak biasanya seperti ini. Aneka bahan makanan sudah dia sediakan di atas meja untuk diolah. Tubuhnya terlihat segar, mungkin karena sudah 3 malam tidak perlu begadang dengan si kembar. Sehingga pukul 5 pagi, Parni sudah berada di dapur. "Tete mau masak apa?" tanya Parmi saat menghampiri tetenya yang sudah sibuk di dapur. "Nasi goreng nanas," jawab Parni. "Nasi panas? Bukannya nasi udah panas, Teh?" "Iya, kayak kuping kamu, panas," timpal Parni lagi sambil memutar bola mata malasnya. "Tete bisa aja, mana ada nasi kuping panas," celutuk Parmi lagi. Ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah," gumam Parni masih dengan mengupas buah nanas. "Emang masak buat siapa sih? Ada nanasnya segala." "Buat Ali." "Apa?" Parni sudah siap dengan kotak bekal cukup besar. Si kembar juga sudah dimandikan oleh neneknya, yaitu Bu Parti. "Mau kemana sih pagi-pagi begini?" "Mau ketemu Oma Miranti." Wanita parubaya itu pasti selalu mampir ke rumah Parni setiap harinya untuk melihat cucu kesayangan. Jika tidak pagi hari, maka siang hari Bu Miranti menyempatkan untuk melihat cucunya. Seperti pagi ini, mobil yang dikendarai Bu Miranti sudah masuk ke dalam pekarangan rumah Anton. Dengan penuh sukacita, ia turun dari mobil, lalu menghampiri Bu Parti yang sedang menyuapi sarapan Andrea, anak kembar 3 Parmi. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Mari masuk, Bu. Silahkan duduk." "Mau duduk di dalam atau di luar saja?" "Di sini saja, Bu." "Ini siapa?" "Aleta ya?" tanya Bu Miranti. Ia belum bisa membedakan anak kembar 3 milik Parmi. Mana Andrea, mana Aleta dan mana Andini, karena wajah ketiganya sama semua. "Ini Andrea, Bu Miranti, ada tai lalat kecil di hidungnya. Kalau bingung menandainya," tanya Bu Parti sambil tersenyum. "Oh iya ya, ada tai lalat di hidung." "Tidak ngeh saya, Bu," balas Bu Miranti sambil melirik ke dalam, mencari 2 cucu kembar jagoannya. "Parni, ada calon mertua nih," teriak Bu Parti sambil menunjukkan seringannya pada Bu Miranti. Dengan tergopoh, pemilik nama Parni langsung keluar dengan memegang 1 kotak bekal. Parni tersenyum lalu mencium punggung tangan Bu Miranti. "Ini nasi goreng nanas buat Ali mah," ujar Parni sambil memberikan bungkusan paper bag yang berisi nasi goreng buatannya. "Wah, saya saja belum pernah dibuatkan nasi goreng nanas loh," sela Bu Parti sambil melihat paper bag yang akan diberikan Parni pada Bu Miranti. "Sama, Bu, saya juga penasaran," timpal Bu Miranti sambil tersenyum ke arah Parni. "Ayo mah, sarapan di sini saja.
ajak Parni sambil menunjuk ke dalam. Bu Miranti nampak ragu karena ia sudah sarapan bubur kacang hijau tadi, tapi kakinya tetap melangkah masuk saat terus saja dipaksa masuk oleh Bu Parti. Semua sudah duduk di meja makan, ada Anton, Parmi, Bu Parti, Parni dan juga Bu Miranti. Bu Miranti duduk sambil menggendong Saka yang sudah terlelap, padahal baru saja mandi, sedangkan Parni duduk sambil menggendong Lingga yang juga sudah terlelap. Keduanya memakai jumper berwarna biru dengan motif pesawat, baju pemberian Bu Miranti. "Ayo mah, dimakan nasinya," ajak Parni yang kebetulan duduk di samping Bu Miranti. "Enak loh ini," puji Bu Parti. "Pinter kamu masaknya nih," lanjutnya lagi. "Beneran enak Bu," tambah Parmi yang kini sedang menyantap sendok demi sendok nasi goreng nanas sebagai menu sarapan hari ini. Bu Miranti tersenyum, dengan perlahan ia mulai menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Wah, Bu Miranti sampai mengangkat kedua alisnya karena rasa nasi goreng buatan Parni sangat enak. Tanpa banyak bicara, Bu Miranti menghabiskan nasi goreng sampai tak bersisa. "Jadi pagi ini mau menjenguk Ali?" tanya Bu Parti. "Iya Bu, harusnya hari Kamis, tapi karena Parni mau menitipkan nasi goreng ini, maka saya kesananya sekarang saja. Kalau tidak bisa bertemu, nanti saya titipkan di sipir di sana saja," terang Bu Miranti yang kini sudah kembali duduk di teras setelah selesai makan. "Oh begitu, ya sudah. Saya masuk dulu ya Bu, salam buat Ali," ucap Bu Parti sambil tersenyum. Lalu wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah. "Saya berangkat ya nih, ada pesan buat Ali." "Tidak ada Bu." Kok ibu lagi? Kan sudah janji akan panggil mama," protes Bu Miranti. "Lupa mah, iya, saya tidak mau pesan apa-apa. Semoga Ali suka dengan nasi goreng buatan saya." Parni tersenyum dengan rona merah di pipinya. "Ya sudah, mama berangkat ya." Bu Miranti bangun dari duduknya, lalu mencium pipi si kembar kanan dan kiri. Tak lupa juga memeluk ibu dari cucunya dengan hangat. "Mama berharap kamu jadi menantu mama," bisik Bu Miranti saat pelukan itu terlepas. Parni tersenyum sedikit kaku, ia tidak mengatakan ya ataupun tidak. Parni masuk kembali ke dalam rumah setelah memastikan mobil Bu Miranti meninggalkan pekarangan rumahnya. Ia harus segera beres-beres rumah karena Bu Farida dan Soraya akan mengunjunginya hari ini. Senyum Bu Miranti terus saja terkembang saat memarkirkan mobilnya di sebuah kantor polisi. Untung saja Ali belum dipindah ke lapas sehingga tidak terlalu sulit untuk menemuinya. Bu Miranti melirik paper bag berisi nasi goreng nanas buatan Parni. Pasti dia terkejut, gumam Bu Miranti. Ia lalu turun dari mobil dan berjalan ke arah petugas yang sedang berjaga di balik meja. Ali tentu saja heran saat melihat seorang petugas memberikan paper bag padanya. "Apa ini Pak? Dari orang tua kamu?" "Oh, baik Pak, terima kasih." Ali menerimanya dengan penuh sukacita. Tak sabar ia segera membuka isi paper bag itu. Keningnya berkerut saat membaca tulisan di secari kertas yang ditempelkan dalam box makanan. "Selamat makan. Semoga kamu suka rasa nasi goreng nanasnya, Parni." "Yeay!" Ali melompat kegirangan saat tahu box yang ia pegang saat ini adalah nasi goreng buatan Parni. "Kenapa lu?" Romannya girang banget. "Dianterin nasi goreng nanas sama calon istri. Mau nyobain Bang?" "Boleh dah." Keduanya duduk bersila. Ali menaruh sebagian nasi goreng ke atas piring Bang Jojon, teman satu selnya. Sedangkan ia makan langsung dari wadah buah nanas. Mereka mulai makan dalam keheningan. Mata Ali membulat sempurna saat lidahnya merasakan enak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nasi goreng buatan Parni berbeda dengan nasi goreng buatan Farah yang waktu itu pernah ia makan. "Enak ya?" puji Bang Jojon saat memasukkan potongan nanas ke dalam mulutnya. "Iya Bang," Ali tersenyum, lalu makan dengan penuh hikmat, menghabiskan nasi goreng di dalam wadah buah nanas tersebut. Sementara itu Iqbal, kedua orang tuanya, Bu Farida dan Soraya baru saja menyantap sarapan soto ayam buatan Soraya. Pagi-pagi sekali Soraya sudah sibuk di dapur calon mertuanya. Bu Dewi senang dengan Soraya yang mudah dekat dan cekatan dalam melakukan apapun. Hari ini Iqbal izin tidak mengajar karena akan berkeliling mengantar Soraya dan Bu Farida untuk mampir ke beberapa tempat. Ia berusaha mendekatkan diri pada Soraya saat keduanya tengah berbincang di teras rumah Iqbal sambil menunggu Bu Farida bersiap. Mas Iqbal mengajar di mana?" suara Soraya.
membuka pembicaraan. Di SMU X mengajar kelas 1 sampai 3 SMU, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, terang Iqbal. Wah, jago bahasa Inggris dong. Bukan cuma jago bahasa Inggris, tetapi jago yang lain juga. Keduanya tertawa lebar. Bu Farida dan Bu Dewi memperhatikan dua anak mereka duduk di depan sana, sedang mengakrabkan diri. Semoga keduanya berjodoh ya, gumam Bu Dewi pada Bu Farida. Amin ya Allah, amin. Saya pamit ya, minggu depan saya tunggu kedatangannya di Surabaya. Pasti Jeng, insya Allah kami sekeluarga akan datang. Setelah cipika-cipiki, Bu Farida menyusul Suraya yang masih asik berbicara pada Iqbal. Ayo kita berangkat sekarang, Pak sopir sudah siapkan, goda Bu Farida pada calon menantunya. Sudah mah, jawab Iqbal malu-malu dengan panggilan mama pada Bu Farida. Suraya pun pamit pada Bu Dewi. Alamat rumah calon istri Emir di mana mah? Ini kompleks Pejaten Pasar Minggu. Oh oke, kita meluncur ke sana sekarang. Iqbal mengusir sedikit rasa gundahnya saat mengetahui alamat rumah calon istri Emir ternyata sama dengan alamat rumah sepupunya Anton. Bisa saja tetangga Anton yang merupakan calon dari Emir. Untung saja hari ini jalanan tidak begitu padat, sehingga cukup setengah jam dari Depok. Mereka sudah sampai di daerah Pasar Minggu. Mobil Iqbal arahkan masuk ke dalam perumahan. Blok berapa mah? Blok K12 Bal. Masa? Kayaknya itu rumah sepupu saya mah, namanya Anton. Masa sih? Sebentar, itu dia Blok K. Kita belok dulu ke sana ya. Iqbal memutar setir mobilnya masuk ke dalam area Blok K. Pelan dan hati-hati, mobil pun berhenti di depan rumah Anton. Ini rumah sepupu saya, ayo kita turun dulu, ajak Iqbal pada Bu Farida dan juga Suraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parni kebetulan sedang menimang lingga di teras. Ia berjalan ke arah pagar untuk melihat siapa tamunya. Kreng, suara gerbang pagar digeser. Parni, kamu? Mas Iqbal? Semua orang sudah duduk di ruang tamu keluarga Anton. Ada Bu Parti, Farida, Suraya, Iqbal dan Parni dan juga Anton. Sedangkan Parmi sedang mengurus anak kembarnya di dalam kamar. Belum ada pembicaraan di sana. Semua masih sibuk dengan pikirannya masing-masing, terutama Parni yang begitu saja salah tingkah saat ini karena dipandang intens oleh Iqbal, Bu Farida dan juga Suraya. Jadi apakah Parni memang mengenal Iqbal? Bu Farida membuka suara. Parni mantan calon istri saya, jawab Iqbal dengan raut wajah kecewa. Bu Farida dan Suraya tentu kaget mendengar jawaban Iqbal, namun mereka tetap tenang, karena memang Suraya dan Bu Farida tipe wanita yang tidak mudah tersulut api amarah. Sedangkan Parni sudah menunduk malu sambil menggendong Saka. Betul itu Parni? Iya Bu, Parni dan Iqbal urusannya sudah selesai sejak Parni memutuskan pergi ke Surabaya. Saya rasa tidak ada masalah dengan masa lalu mereka, bukankah anak Parni bukan anak Iqbal? Suara Bu Parti menjabarkan kondisi saat ini antara Iqbal dan juga Parni. Iya sih Bu, maaf kami pagi-pagi kesini sudah membuat suasana menegangkan seperti ini. Terus terang kami cukup kaget, apalagi memang saat ini Iqbal insya Allah segera menikah dengan Suraya. Saya hanya tidak ingin ada masalah ke depannya. Iya Bu, tenang saja, insya Allah Parni dan Iqbal hanya berteman baik. Betul kan Parni? Iya, jawab Parni sambil mengangguk. Suasana canggung setelah Bu Farida dan Suraya mengetahui kalau Parni adalah mantan calon istri Iqbal. Tentu jika Parni menjadi istri Emir akan membuat rumit hubungan ini. Bahkan bisa jadi benih-benih cinta Parni dan Iqbal kembali bermunculan saat seringnya berdekatan kembali, dan itu tidak diinginkan oleh Bu Farida. Sepanjang perjalanan pulang, Iqbal banyak diam. Hanya 1 jam saja mereka di rumah Parni karena suasana sangat canggung. Iqbal melanjutkan tugasnya mengantar Bu Farida dan Suraya untuk ke rumah adiknya Bu Farida yang berada di kawasan Cibubur. Bu Farida mengusap lengan Suraya dengan lembut sebagai isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mas Iqbal baik-baik saja kan? Tanya Suraya membuka percakapan. Tidak juga, saya hanya cukup kaget dengan kenyataan mantan calon istri saya kelak akan menjadi ipar saya. Lucu sekali dunia ini mempermainkan kita. Komentar yang keluar dari bibir Iqbal membuat Suraya semakin merasa tak akan ada harapan baginya.
Bu Farida dan Soraya tidak menyahuti lagi. Kali ini Soraya memilih diam, begitu juga Bu Farida. Keduanya turun dari mobil Iqbal. Begitu sampai di rumah salah satu saudara Bu Farida, Iqbal pun ikut turun, tetapi tidak bicara banyak. Setelah berkenalan, ia pamit untuk menunggu di dalam mobil saja. Sungguh hati dan pikirannya kini tertuju pada Parni yang setelah melahirkan terlihat lebih segar dan cantik. Cepat Iqbal mengetik pesan pada Anton, meminta nomor ponsel Parni. Ia harus segera bicara pada Parni, rasanya masih seperti ada yang menggantung. Mata Iqbal berbinar saat muncul kontak nama yang diberikan oleh Anton. Segera saja Iqbal menelpon Parni, tetapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi sampai beberapa kali tanpa lelah, namun tetap juga tidak diangkat. Sementara itu, Parni kini tengah berada di ruang makan keluarganya, sedang menyantap bubur kacang hijau buatan bibi. Untung saja si kembar dapat tidur pulas. "Kembar mana teh? Sudah tidur? Teh, mungkin nanti Iqbal menelpon. Teteh selesaikan masalah dengan Iqbal ya?" "Iya." Teteh beneran mau jadi istri Emir?" tanya Anton begitu hati-hati. "Mas Emir terlalu baik untuk saya. Dia pantas dapat yang lebih baik. Begitu juga Mas Iqbal. Saya rasa pantas mendapatkan Mbak Soraya. Keduanya cocok." "Terus Teteh sama siapa dong? Apa sama Ali?" "Itu lebih tidak mungkin," sahut Parni sambil berlalu dari hadapan Anton dengan membawa mangkuknya, berjalan ke arah dapur. Anton hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Parni masuk ke dalam kamar, berjalan ke arah ranjangnya lalu duduk di sana, tepat di samping kedua buah hatinya yang terlelap. "Kalian ini kenapa bisa mirip sekali dengan Ali? Apa kalian berharap Bunda dan Abi Ali berbaikan?" gumam Parni pada kedua buah hatinya yang terlelap. Ponsel Parni bergetar. Ada pesan masuk yang ternyata dari Bu Miranti. "Kembar sedang apa? Omanya kangen. Kapan main ke rumah Oma?" Parni tersenyum membaca pesan yang dikirimkan oleh Bu Miranti. Betapa keluarga Ali sangat baik padanya dan juga pada Parni. Haruskah ia memaafkan Ali sekarang? "Sedang tidur Oma. Nanti kalau sudah lebih besar pasti main ke rumah Oma," Parni mengirimkan balasan. "Ali sangat senang dengan nasi yang kamu bawakan kemarin, katanya enak sekali." Parni terus saja berbalas pesan dengan Bu Miranti, hingga tak terasa 1 jam telah berlalu. Mereka berbicara banyak hal lewat pesan singkat WhatsApp. Parni bahkan mengabaikan telepon yang masuk karena ia tidak mengenali nomor tersebut. Sementara itu, Emir sudah sampai di rumahnya dan tidak ada mama serta kakaknya di sana. Ia memang sudah mengetahui bahwa mama dan juga kakaknya tengah ke Jakarta untuk menemui lelaki yang akan dijodohkan sang mama untuk kakaknya. "Mama, kapan pulang? Pesawat jam 6 sore, kamu sudah di rumah ya? Jangan kemana-mana, mama perlu bicara." Emir menautkan alisnya. "Apa maksud mama melarang saya melamar Mbak Parni?" "Emir, dengarkan mama dulu. Bukannya mama tidak setuju. Tapi mantan calon suami Parni itu adalah lelaki yang akan dijodohkan dengan Soraya. Kamu tidak kasihan dengan kakak kamu yang sudah berumur ini belum dapat jodoh?" "Tapi mah, itu kan masa lalu. Bisa saja di antara keduanya sudah tidak ada apa-apa." "Mama minta kamu berpikir ulang. Sepertinya Parni juga belum mau menikah. Ia masih fokus mengurus anaknya." "Ayolah Mir, mengalalah pada kakakmu," ujar Farida, melirik Soraya yang kini duduk di sofa sambil menunduk. Air matanya jatuh satu persatu membasahi kedua tangannya. "Emir akan tetap ke Jakarta, menemui Mbak Parni dan juga melamarnya. Kalau Mama dan Mbak Soraya tidak setuju, saya tetap akan pergi ke sana," ucap Emir sambil berlalu meninggalkan Soraya dan juga mamanya. Soraya bangkit dari duduknya dengan lemah. Tidak ada harapan kali ini dengan perjodohannya. Ia memilih mundur saja, membiarkan waktu yang menjawab. Kapan jodoh itu akan tiba? Bu Farida hanya mampu menatap sedih punggung Soraya yang menghilang dari balik pintu kamarnya. Ia tidak tahu lagi harus menjodohkan Soraya pada siapa jika kali ini gagal lagi. Sementara itu, Parni yang sedang bercanda dengan kedua anak kembarnya terusik kembali dengan nomor telepon yang tidak ia kenal. Dengan malas, akhirnya ia menggeser tombol terima panggilan. "Halo, Assalamualaikum, siapa ini?" "Waalaikumsalam, saya Iqbal. Bisa saya bicara sebentar nih?" "Iya mas, silahkan."
Maukah kamu kembali pada saya? Saya bersedia menerima kehadiran anak kamu. Apa? Jika kamu mau, besok saya akan kembali melamar kamu. Maaf mas, maaf sekali lagi, saya tidak ingin menikah dengan siapapun. Fokus saya kali ini adalah anak-anak saya. Tapi kamu masih cinta sama saya kan, Nik? Cinta tidak harus selalu berakhir di pelaminan kan? Mas Iqbal, tolong lupakan saya. Lanjutkan perjalanan kisah Mas Iqbal dengan orang lain. Insya Allah luka kita akan sembuh dengan hadirnya orang lain yang mengisi kekosongan. Oh, jadi kamu bisa seperti ini karena ada orang lain yang sudah membuat kamu melupakan saya. Bukan seperti itu, Mas. Apa Emir orangnya? Atau jangan-jangan lelaki yang sudah memberikanmu anak? Maaf Mas Iqbal, anak saya bangun. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Tut, tut. Parni menarik nafas panjang dengan bibir bergetar. Ia tidak menyangka Iqbal berpikiran buruk padanya. Tetapi ya sudahlah, yang penting pesan inti dari pembicaraan ini sudah disampaikan olehnya. Dirinya ingin Iqbal bisa bahagia dengan wanita lain. Ia ikhlas walaupun tak mudah. Parni kembali merebahkan dirinya di atas ranjang. Ditatapnya kedua buah hatinya yang sedang terlelap. Sesekali mereka tersenyum dalam tidur. Entah apa yang membuat keduanya tersenyum. Yang jelas hari ini Parni sangat lega karena satu masalah dengan Iqbal sudah selesai. Tinggal bagaimana nanti menghadapi Emir. Terima kasih Bunda Cantik sudah setia menyimak. Nantikan episode terakhirnya insya Allah besok.